Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Aren semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dinamika partikel. Tepatnya akan membahas aplikasi hukum Newton pada bidang miring. Yuk, bagaimana contoh soalnya? Silahkan dilihat dan disimak ya. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah balok bermassa 6 kg diletakkan di atas papan bidang miring lalu meluncur dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat seperti gambar berikut ini. Jika percepatan gravitasi bumi G sebesar 10 meter per sekon kuadrat, tentukan yang A gaya normal yang bergeser pada balok, yang B koefisien gesek kinetis. Oke, penyelesaiannya yang pertama yang diketahui M-nya 6 kg, sedangkan G-nya 10 meter per sekon kuadrat, dan θ-nya 37 derajat. Sedangkan A-nya itu sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Di soal yang ditanyakan yaitu yang A itu gaya normalnya atau N, yang B koefisien gesek kinetis atau mu K. Kita jawab dulu, sebelum kita menjawab, kita ilustrasikan dengan gambar biar kita mudah memahami cara menghitungnya. Gambar awal seperti ini. Oke, kita gambarkan. Yang pertama gaya normal. Gaya normal itu arahnya pasti tegak lurus dengan bidangnya. Sedangkan yang sini yang berpelurus dengan gaya normal berarti ada mg cos theta. Yang di sini mg itu yaitu resultan antara mg cos theta dan mg sin theta. Mg sin theta arahnya pasti arahnya ke bawah seperti ini. Sedangkan Fk karena bendanya meluncur maka artinya dia bergerak ke bawah, maka Fk itu atau gaya geseknya itu pasti melawan arah gerak benda sehingga Fk arahnya ke atas. Untuk mencari gaya normal harus atau diperoleh dari persamaan yaitu sigma Fy sama dengan 0. Untuk gaya normal berarti nanti yang berpengaruh yaitu N dan Mg cos theta. N-nya berarti positif dikurangi Mg cos theta sama dengan 0. Sama dengan N sama dengan Mg cos theta. Kita pindahkan ruas jadi positif. M-nya 6 sedangkan G-nya 10 kalikan cos 37 derajat. Maka ketemu normalnya 6 kalikan 0,8 berarti ketemu 48 Newton. Untuk yang B, untuk mencari koefisien gesek kinetis, berarti kita harus meninjau dari hukum 2 Newton. Dengan persamaan yaitu sigma F sama dengan sigma M dikalikan A. Berarti untuk mencari percepatannya, berarti kita melihat dari sigma Fx, berarti jumlah gaya pada sumbu X, besarnya yaitu jumlah gaya dikalikan A. Pada Fx itu nanti ada Mg sin theta dikurangi Fk atau kurangi gaya geseknya sama dengan M dikali A. Sedangkan Fk itu besarnya mu K dikalikan normal, berarti nanti kita masukkan Mg sin theta kurangi mu K dikalikan N sama dengan M kali A. 6 kali 10 kalikan sin 37 kurangi mu K dikalikan 48 sama dengan 6 kali 2. 6 kali 10 itu ketemu 60, sedangkan sin 37 itu ketemu 0,6. Dikurangi mu K dikali 48 sama dengan 12. Setelah itu 60 kali 0,6 itu ketemu 36. 12-nya kita pindahkan ruas ke kiri jadi negatif. Sedangkan min mu K dikali 48 kita pindah ruaskan jadi positif. Maka ketemu 36 kurangi 12, 24 sama dengan mu K dikalikan 48. Sehingga nilai mu K didapatkan 24 dibagi 48 ketemu setengah. Kesimpulannya, jadi gaya normal yang bekerja pada balok sebesar 48 Newton dan koefisien gesek kinetisnya sebesar setengah atau 0,5. Kita simak contoh yang kedua. Contoh yang kedua, sebuah balok bermassa 4,5 kg diletakkan di atas papan bidang miring kasar seperti gambar berikut. Berarti baloknya ini ditarik ke atas dengan gaya F. Balok tersebut ditarik ke atas puncak dengan gaya F sebesar 60 Newton. Jika gaya gesek yang bekerja 6 Newton, tentukan percepatan gerak naik pada balok. Yang diketahui kita tulis dulu yaitu ada M 4,5 kg, F-nya 60 Newton, dan gaya geseknya 6 Newton. Gaya gesek dilambangkan dengan F kecil, sedangkan gaya itu kalau ditunjukkan dengan F besar. Setelah itu θ-nya 30 derajat. Yang ditanyakan di soal yaitu percepatan sistemnya atau A. Kita jawab, sebelum kita jawab kita ilustrasikan dengan gambar. Gambar awalnya seperti ini. Yang pertama itu ada gaya normal. Gaya normal itu arahnya pasti tegak lurus dengan bidangnya yang di sini. Sedangkan yang melawan gaya normal ada Mg kalikan cos theta. Sedangkan ini resultan Mg cos theta dan Mg sin theta, maka ketemu M kalikan G. Ini nanti karena gaya benda balok ini ditarik ke atas, maka ada gaya geseknya melawan arah F-nya. Berarti nanti ketika F-nya ke atas, maka gaya geseknya ke bawah.
Sedangkan di sini ada mg kalikan sin theta. Setelah itu kita ilustrasikan. Untuk mencari percepatan berarti kita harus menguraikan gayanya pada sumbu X. Pada sumbu X berarti ada F, ada mg sin theta, dan ada Fk. Berarti nanti ada sigma Fx sama dengan sigma M dikali A. Berarti kita masukkan F dikurangi Fk dikurangi mg sin theta sama dengan M kali A. Kita masukkan 60 dikurangi 6, mg sin theta berarti 4,5 dikalikan 10 kalikan sin 30. Ingat nilai sin 30 itu besarnya setengah. Berarti 54 dikurangi 45 dikali 0,5 sama dengan 4,5 kali A. 45 kali setengah itu ketemu 22,5 sama dengan 4,5 kali A. 54 kurangi 22,5 dapat 31,5 sama dengan 4,5 A. Maka nilai A ketemu 31,5 dibagi 4,5 ketemu 7 meter per sekon kuadrat. Jadi kesimpulannya yaitu percepatan naik baloknya sebesar 7 meter per sekon kuadrat. Kita masuk contoh yang ketiga. Sebuah benda bergerak menuruni bidang yang kemiringannya 37 derajat terhadap bidang horizontal. Apabila besar koefisien gesek kinetis 0,1, maka tentukanlah percepatan dan kecepatan benda tersebut setelah bergerak selama 4 sekon. Yang pertama yang diketahui yaitu sudutnya atau θ-nya 37 derajat, mu k, mu-nya sebesar 0,1 dan t-nya 4 sekon, g-nya kita memakai angka 10 meter per sekon kuadrat. Yang disoal ditanyakan percepatan atau A-nya dan V-nya atau kecepatannya. Kita bahas, ilustrasikan dengan gambar. Gambarnya seperti ini, karena menuruni bidang miring maka bergerak ke bawah. Ini ada W sin theta. Sedangkan yang melawannya yaitu di sini ada gaya gesek atau F-nya. Kita masukkan. Untuk mencari nilai percepatan kita harus memasukkan resultan gaya pada sumbu X. Pada sumbu X yaitu ada sigma Fx sama dengan sigma M kali A. Sigma Fx-nya ada W sin theta kurangi F sama dengan M kali A. W-nya kita uraikan ada M dikalikan G kalikan sin theta. Dikurangi untuk F-nya kita uraikan berarti nanti ada mu K dikalikan normal. Sedangkan normal sendiri itu kan rumusnya Mg kalikan cos theta sama dengan M kali A. Kita masukkan, karena ini semua punya indeks M atau M ini di sini ada M, di sini ada M, dan di sini ada M, maka M-nya kita coret, berarti kita hilangkan. Berarti tinggal masukkan G sin theta berarti 10 kalikan sin 37. Di sini mu-nya 0,1 dikalikan G-nya 10 kalikan cos 37 sama dengan A. Sama dengan sin 37 itu 0,6 dan cos 37 itu 0,8. 10 kalikan 0,6 kurangi 1, 1 ini dapatkan dari 0,1 kali 10, maka dapat 1. Cos 37 yaitu 0,8 sama dengan A. Maka nilai A berarti 6 kurangi 0,8, maka ketemu 5,2 meter per sekon kuadrat. Sedangkan untuk mencari kecepatannya, kita bisa menggunakan rumus GLBB. Gini, berarti rumus GLBB itu berarti yang pertama yaitu ada VT sama dengan V0 plus AT. Untuk di sini karena benda menuruni bidang miring tanpa kecepatan awal berarti nanti nilai V0-nya, V0 yang di sini berarti nilainya 0 atau kosong. Berarti kita masukkan berarti nanti 0 ditambah A-nya 5,2 dan T-nya yaitu 4 sekon. Kita masukkan 5,2 kali 4 ketemu 20,8 meter per sekon. Jadi untuk percepatan benda tersebut sebesar 5,2 meter per sekon kuadrat dan kecepatannya setelah menempuh 4 sekon sebesar 20,8 meter per sekon. Terima kasih kalian sudah menyimak contoh soal kali ini, semoga ada manfaatnya dan jangan lupa dibagikan kepada teman-teman kalian. Kalau belum subscribe silahkan di subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalau saya mengupload video-video pembelajaran yang lainnya kalian selalu mengikuti. Saya Christian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lainnya ya guys.